basta di ieti petuleta di gena itino. Pemain di sana mina petulean luluareta yang lain. Hanya saja selama dek mai di basta dek yau dek sebagai kaum awam ndana berani membahas tentang ieti di gena di petuleano sebab ieti petuleta gena itino sebenarnya kajiannya para orang-orang khusus. Kajiannya para orang-orang khusus. Setengah-tengahnya dek makrifat yang hakiki itu tidak didapatkan melalui lisan. Dan ini didapatkan melalui di kata-kata atau didapatkan melalui kitab. Tidak. Akan tetapi semua itu didapatkan melalui pengalaman batin. Jadi makanya ndak ruang membahas. Karena apa mau dibahas mau memang dani ruadita. Apa nak dibahas? Meskipun dia dasar ilmu pengetahuan malah dibahas tanpa disaksikan sebelumnya, akan tetapi bahayai bagi kaum awam. Nde malah dipungkiri bahwa kita sebagai manusia awam ndani tahu si pembawa. Masanya tong-tong itu perembongi mai tentang ilmu pengetahuan mereka mengambil sebuah ibarat atau perumpamaan. Mua 10 kilo diulah di bawah dari benga ni si sepikul setengah mati kasih. Makanya tiga anak petuleta itu di sekian kalinya dipertanyakan oleh saudara-saudara yang lain, indah anak ruah yau berani membahas. Karena kajian tersebut atau pengetahuan tersebut adalah kajiannya para orang khusus. Akan tetapi pada kesempatan ini insya Allah nak dibahas dengan alasan perhatikan semakin hari semakin baik di golongan membahas tentang pengetahuan seakan-akan menuju kepada makrifat. Bahkan mereka pun mengatasnamakan bahwa apa yang mereka bahas itu adalah ilmu makrifat. Contohnya golongan yang pertama, dia mauan muat disami bahwa dia pendengaran, penglihatan atau kalam semua itu bukan milik kita. Misalnya telinga dia adalah pendengaran Allah. Mata dia adalah basirah Allah. Dia popota dia atau lidata itu adalah kalamullah. Barang siapa mengetahui akan seperti demikian dan dia menyadarinya dengan sesadar-sadarnya, maka dia telah mengenal akan Allah. Biasa merani pembahasan seperti demikian. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pengetahuan tersebut bukanlah ma'rifatullah, bukan ma'rifat Allah, bukan mengenal Allah, akan tetapi mengenal akan af'al Allah. Jadi umat yang mengenali tahu akan af'al Allah. Tolong mitia bahwa dia mata dia adalah penglihatan Allah. Seandainya demi pandani penglihatan Allah, basyirahnya maka dia itu nama malam paita. Tolong mitia, tapi itu bukan Allah. Itu adalah af'al Allah. Ujung-ujungnya golongan tersebut dia menyatakan bahwa wujud kita ini adalah wujud Allah. Keliru Pak, keliru. Ia ma'rifat dia mengkaji diri, jati diri yang sebenar-benarnya diri. Perlu disadari Pak bahwa dia itu dilalalino dia dak dua pasal, yakni wujud secara lahir, wujud secara zahir dan wujud secara batin. Ya dia wujud secara zahir Pak. Sedangkan yang perlu diketahui dalam ma'rifat adalah wujud secara batin. Nene maya pui di batinna maka naya pui alawena tongan. Anna inna maya pui alawena tongan maka naya pui puanna. Tanya iya naya pui pa di baru tadi baru
Jadi yang perlu diajak puji adalah alaweta secara batin, alaweta tongat-tongan. Jadi keliru sana Pak di pandangan ini saya pernah melihat atau mendengar dian golongan meyakini bahwa ini adalah wujud Allah. Sehingga apa yang terjadi? Dia memakai dian bukan dian maik di golongan memakai rupana. Hati-hati tahu Pak dalam makrifat. Hati-hati tahu ya. Kemudian golongan yang kedua, dian golongan maungan do Allah Ta'ala rio sulah terus tahu dengan landasan ayat mauni Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Perhatikan, ini golongan yang kedua. Dia di mana saja, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kemudian dia mengatakan lagi bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Jari itai mitama dia lawemu, apa lebat dilalan dia lawemu dari matindo. Matamu matindo, pairanimu matindo, akalmu matindo, enggak nana matindo nasa nih. Jari apa lebat ilalan dia lawemu dan matindo. Kemudian dia jawab bahwa satu-satunya dilalan dia lawen dari matindo adalah nafas. Hati-hati tahu Pak. Jangan sampai kita mempertuhankan nafas. Ya, dan nafas Pak dia adalah hal yang baru Pak, baru. Ya, dan nafas Pak dia sitengan nih seimata, talinga, baru Pak. Ya lo romet tama dia labe dio tiba reape. Dan di pewangan nafas nupus tanpa hampus sin derajat nasa nih Pak dia. Jadi hati-hati tahu jangan sampai kita mempertuhankan hal yang baru, yakni nafas. Ya. Jadi ia dengan adanya golongan-golongan tersebut membahas ilmu seperti demikian, sehingga dia niat untuk menjawab itu gena petule tahu. Jadi fokus sih tahu ya, fokus sih tahu diusahakan ini dah kalimat bega dah kata-kata leba dah pau leba dipegurui. Nah sangat para ulama di setiap dio yang tersurat pasti ada yang tersirat. Jadi dah semeta kalimat-kalimat leba dipegurui. Itai kaji secara mendalam, tondo tamanna itai. Ya. Nasanga Imam Al-Ghazali, marifat itu tidak mungkin kita dapatkan melalui kata-kata. Perhatikan. Ya, fokus tahu. Di waktu dapat yang apa-apa, perhatikan. Di waktu dapat yang apa-apa, maka pada saat keadaan itu kosong. Hati-hati, sekali lagi saya mengatakan, dah kalimat lepe guru ya, dia gambar, dia tulisan itu hanyalah sebuah apa sangana ya, mendani to menggambar, ndani namalah dipahami ya. Perhatikan, di waktu nan dapat yang apa-apa, nah sangat tong-tong kita perembong, di waktu nan dapat ya siwa seperti itu, maka keadaan waktu itu pada saat itu kosong. Tuhan lagi sendirinya. Allah Ta'ala maka ada sisa-sisana dan yang apa-apa. Dia disebut kosong bukan berarti dia tidak ada. Dia disebut Tuhan itu tidak ada, tapi bukan berarti dia tidak ada. Dia disebut Tuhan di gelap. Ndamu dia patan mau tanada dia gelapnya kegelapan. Hati-hati, bukan berarti gelap hitam. Ia disebut gelap karena indan dia malam maita. Itulah hakikat Tuhan. Dan dia malah membayangkan, ya, dan dia malah menghayalkan, dan dia malah membahas. Nasanga Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mishikat Al-Anwar,
indalle ba nadia mala maisan hakikat Tuhan meskipun itu adalah seorang nabi. Karena jika ada yang mengetahui hakikat Tuhan, maka sesungguhnya dia lebih besar daripada Tuhan. Jarindana dia malah maisan dia hakikatnya seperti apa. Dia kosong. Dan tidak apa-apa ya, perhatikan sana dia. Sawade pun Allah Ta'ala dia melo idia ya puin dan dama ya pui, maka mapadia ni sesuatu. Dan yang paling pertama napadiang adalah nokta. Nokta. Nokta atau titik. Nasanga mandar tate. Tate. Dan ini adalah sifat bagi Tuhan. Sifat. Sifat. Kemudian dia nokta atau titik atau tate nasanga mandar dipandang oleh Allah dengan penuh keagungan. Maka tate dia menjadi alif. Jari alif. Alif itu apa bagi Tuhan? Perhatikan, alif itu apa bagi Tuhan? Karena dia tate adalah sifat bagi Tuhan. Lantas kemudian dia alif dia apa bagi Tuhan? Kemudian dia alif dia adalah asma. Perhatikan, asma bagi Tuhan. Ia dia tomandar tolamba menuntut ilmu pengetahuan sangat-sangat tusna pun Allah Ta'ala, maka ia dia alif sangat tamak ke hurupu sangat tanda beto lila sangat tamak ke suara tanda beto lila anak sangat tamak ke hurupu sangat tongan na pun Allah Ta'ala. Tapi hati-hati tahu mengenai tentang dia Tania cari-carita. Semua ini dapat disaksikan melalui mata hati. Ia pernah male dia japui dia secara hakiki mua pura mi disaksikan. Pura disaksikan anak malami dia japui secara hakiki. Mua rui to maita alif diliputi oleh sesuatu yang indah, maka berarti ia di mamanya dibahas ya. Anak ma'ruito ma'ita tati diliputi oleh sesuatu yang indah, maka berarti ia di mamanya dibahas ya. Ia tindita. Anak ma'ruito ma'alami indan diang apa-apa dita, tandita ya lawe tandiang diang apa dan diang apa-apa sama sekali dita, maka berarti ia di mamanya dibahas. Jadi hati-hati tahu ya, hati-hati tahu dulu kajian mengenai ma'rifat tidak didapatkan melalui lisan, akan tetapi didapatkan melalui pengalaman batin. Perhatikan, nih bahas nasa nih dia supaya lebih mudah insya Allah. Ya dia adalah pembahasan melalui apa sangana dia tingkat apa melalui apa sana dia melalui cari-carita tadi ya cari-carita ini bukan makrifat dan ini adalah pembahasan golongan yang lain. Sebenarnya ini benar, pembahasan ini benar, akan tetapi di sisi lain yang dua pembahasan yang paling tepat ketika dipertemukan, maka disitulah pengetahuan yang sempurna. Perhatikan kesana dia. Di waktu dapat yang apa-apa, keadaan pada saat itu ia disebut kosong. Maka itulah hakikat Tuhan. Ya, itulah hakikat Tuhan. Karena Tuhan ingin dikenal, sehingga dia mengadakan sesuatu. Yang mula-mula diadakan adalah tati, nokta atau titik atau tati nasanga mandar. Kemudian dek tati dia apa lebay dek tati dia. Perhatikan. Dek tati dia adalah Ahmad.
Ahmad. Inilah Ahmad. Ahmad. Ya, ini adalah Ahmad. Kemudian dia nokta dia atau tati dia dipandang oleh Allah dengan penuh keagungan. Kemudian menjadilah ia alif. Alif ini siapa? Alif ini adalah Adam. Dia adalah Adam. Jadi ketika digabungkan kita dapat mengetahui bahwa Adam itu adalah asma Allah, Ahmad itu adalah sifat Allah. Akan tetapi sekali lagi saya sampaikan, nah berulang-ulang kalau dia di palambi dia, karena jangan sampai dianggap ini makrifat. Ini bukanlah makrifat. Semua ini dapat disaksikan melalui mata hati. Dan hanya yang mengalaminya lah atau yang menyaksikanlah yang dapat mengetahuinya secara hakiki. Dia sangat cari-cari tadi. Ya. Cari-cerita, dan ini sebenarnya belum sampai kepada puncak. Dapat tanda lalu di puncak pengetahuan. Dapat tanda. Perhatikan. Mua para wali kajiannya seperti ini. Perhatikan nih, perhatikan. Ya, ini kosong ya, kosong. Berarti ini adalah, ini mohon maaf, ini adalah perumpamaan ya. Ini kosong. Kosong. Mua sangat gambarannya dari tadi maka kita akan bisa beranggapan bahwa dia si sara-sarai. Ya. Di gambar bahasa dia maka kita bisa menghayal atau mengharap bahwa dia si sara-sarai. Padahal tidak. Jadi kita membuat yang baru di sini ya. Ya dia kosong. Maka itulah hakikat Tuhan. Kekosongan itu adalah Tuhan. Dan dia apa-apa, itu adalah hakikat Tuhan. Dia lagi sendirinya, itu adalah hakikat Tuhan. Dia disebut gelapnya kegelapan. Sebab dan dia apa-apa disaksikan. Dan itu adalah hakikat Tuhan. Perhatikan, inilah kekosongan. Karena Tuhan ingin dikenal, sehingga Tuhan mengadakan sesuatu. Dan yang mula-mula diadakan adalah nokta. Nokta atau titik. Kemudian nokta atau titik dipandang oleh Allah dengan penuh keagungan sehingga menjadilah ia alif. Menjadilah ia alif. Jadi dia si sara-sara bahasa dia ya. Ya ada pun si sara-sara dia karena supaya lebih mudah dipahami itu adalah tingkat dasar. Akan tetapi pada hakikatnya Esa. Dia Esa. Jadi inai nabuai Allah Ta'ala penglihatanna, nabuai penghalan dilalan di Athena, maka dia akan melihat dia akan melihat alif memancarkan sesuatu yang sangat indah. Memancarkan sesuatu yang sangat indah. Maka itulah makrifat yang hakiki. Ma'ruami di tadi memancarkan sesuatu yang sangat indah, itulah makrifat yang hakiki. Ditai kemudian dipahami dengan benar. Kemudian bagi tanda lede indololi maka dia akan mengetahui secara hakiki bahwa ini adalah wujud bagi Allah. Hati-hati. Mawani Imam Al-Ghazali, segala sesuatunya itu memiliki dua wujud. Memiliki dua wujud. Dan dipawangan wujud untuk dirinya sendiri, dia tuh dipawangan wujud untuk dirinya dan untuk selain dirinya. Secara sederhana, supaya mudah dipahami, dia dipawangan wujud secara batin dan dia dipawangan wujud secara zahir.
Sedangkan ia di adalah wujudnya Allah secara zahir. Ini adalah wujudnya Allah secara zahir. Dan yang disebut wujudnya Allah secara batin, ia mau diogin anu kosong dia. Ia mau anu kosong. Ya dia sekali-kali tian dan dia malam aita. Akan tetapi mau ditai wujudnya secara zahir, maka dia salah mau tahu itai puang. Sebab ndani ruas sisara antara ia dia anak ia lo anu kosong digena dia. Akan tetapi untuk mencari atau mengetahui hakikat Tuhan itu adalah suatu hal yang mustahil. Bahkan seorang nabi pun ndani ruang tanda lau dia nu kosong atau di hakikat Tuhan. Tapi nenai maita dia wujudna pun Allah Ta'ala secara zahir, maka dia salah mau manuitai puang. Hati-hati tahu ya, hati-hati tahu. Jangan sampai menghayal. Makanya digena mauana selama main daro menjawab karena kajian ini sangat berat, sangat sulit untuk dipahami. Sangat torua tapa maita malah mapahami secara hakiki. Perhatikan. Kemudian wujudna pun Allah Ta'ala secara zahir, apa yang tak diseseta? Apa yang tak diseseta? Jadi wujudna pun Allah Ta'ala secara zahir adalah wujud kita secara batin. Jadi adalah wujud kita secara batin. Batita. Ya mulia batita. Sehingga tua mitau. Ia tu nama uan itu montong ita perambongi. Inai maya puya lawena tongat-tongan maka nanaya pu ipuanna. Yang dimaksud maya puya lawe tongat-tongan tanada ia nada aja puya. Akan tetapi ia alawe tak tongat-tongan. yakni wujud tak secara batin. Inai maya puya lawena tongat-tongan wujudnya secara batin maka nanaya pu ipuanna. Sebab ia wujud tak secara batin itu adalah wujud Allah secara zahir. Seperti itu. Ya. Mohon maaf. Sebenarnya pengetahuan ini sangat sulit untuk dipahami. Sangat sulit. Dan ia ndana ruang maola, ndana ruang membahas. Astagfirullahaladzim. Kemudian dia petule innaleba tangalalan diola. Innaleba tangalalan na diola untuk sampai kepada tujuan tersebut. Hapusi dulu dia ya, dihapusi dulu. Baik, kita lanjut. Karena kajian tersebut sangat sulit, saya sebagai kaum awam indana arua membahas laudi luluareta. Yaudi tanya guru. Yaudi rapal leba apa sangana? Rapal leba jembatan atau sebuah penunjuk jalan. Ujung luat tapa itu tangalalan, ikutilah. Mau diikuti insya Allah tanda itu lau dindini. Akan tetapi saya mengambil jalan yang sederhana. Sebagaimana apa yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat-sahabat dan para wali-wali Allah. Lantas mana ke jalan yang ditempuh untuk mencapai ke jalan tersebut, ke tingkat tersebut? Maka jawabannya ialah rumet tule Sayyidina Ali bin Abu Talib lauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mawani, ya Rasulullah, inna leba tarekat kami ngamanyaman di sesena rupa tahu, anak kami ngamalabi di sesena po Allah Ta'ala. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, harus senantiasa masikir lau di po Allah Ta'ala. Muhammad Sayyidina Ali bin Abu Talib, ya Rasulullah, inggan nana umatmu merapi-rapi nasam mi. Muhammad Rasulullah, Ali, parallu mati muisam wa dian dua pato merapi kalimat Allah di lino, indani narua talal lino. Muhammad Rasulullah inna leba bahasa carana. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oppo imatamu dan pecoya, ikutilah saya. Kemudian noppo imatanna Sayyidina Ali bin Abu Talib. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucap kalimat la ilaha illallah petallung. Nekuti mi Sayyidina Ali bin Abu Talib. Setelah melasa, maka beliau bertanya, betul Rasulullah, ya Ali, apa muita? Mawami Sayyidina Ali bin Abu Talib, ya Rasulullah, hatiku tidak meragukan lagi apa yang saya saksikan bahwa itu adalah Tuhanku. Kemudian nalami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nawawa laudi di Tomarua. Namanya mauan, ketahuilah bahwa yau adalah gudan-gudan ilmu. Yau dia gudanna ilmu, sedangkan yali adalah pintunya ilmu. Dan kuncinya adalah pertanyaan, maka bertanyalah kalian. Jadi ia de tangalalan wula de selama de mai die. Dengan jalan yang sederhana, perhatikan. Ketika dia tahu meoro masikir, meoro itu masikir, muammase ipu Allah Ta'ala, maka nadian sesuatu. Ketika Allah mengangkat tabir atau penghalang yang ada dalam diri kita, maka nadian sesuatu yang kita saksikan. Nadian disaksikan. Dan pengalaman batin tersebut bermacam-macam. Makanya para lusana li tahu seorang pembimbing yang menguasai ilmunya. Karena dalam keadaan itu apa sangana napa capu tu itu ya kekuatan na iblis untuk mepemalai. Makanya kita sangat butuh seorang pembimbing yang betul-betul menguasai ilmunya. Do pengalaman batin pada saat dia yang benar mau dipaukan yang dibenarkan oleh Allah dan untuk mencerita golongan-golongan atau apa yang disaksikan selain daripada kebenaran. Cukup kebenaran yang dibahas malam ini ya. Apa yang disaksikan pada saat itu bisa saja misalnya mau dia tahu meor si apel si ola si lima itu beda-beda pengalaman. Misalnya dia maita sekian sekian, sekian, sekian. Misalnya dia maloton, hitam. Ya dia mapute, ya dia magabu, ya dia mamea. Itu bisa saja terjadi. Innai maita de salah satunya dia malah dipakai. Malah dipakai. Dengan harapan malah itu tanda lo di asal na di punana peguruan. Di sumber. Mana itu tanda lo di sumberna? Iya di sumberna dia adalah dari alif. Boleh di alif. Jadi ini maita di malah dipakai. Baik dalam beribadah, baik dalam bersikir. Malah dipakai. Salah satu nadi nenek maita malah na pakai mas sambayang, malah na pakai mas sikir. Bahkan semua mat lambi ajal nanandani tanda lendolo die malah ya taruh sina pakai die. Sesuai dengan hadis, nenek menuntut ilmu. Anak dapat nalolongan lambi mate, maka kematiannya akan ditulis sebagai orang-orang yang berilmu.
Kemudian sesuai dengan ayat menipung Allah Ta'ala, barang siapa bersungguh-sungguh ke jalanku, niscaya akan kubukakan pintu-pintu jalan untuknya. Jadi sebenarnya malah dipakai dia ya, malah dipakai. Ia mulai disanga dia, nasanga tomo-tomo itu perambungi dia, tangga ma'rifat. Jadi pertama itu disanga ma'rifat, mende tahu. Dia tetap pernah malah dia digoyang. Mende memang itu tahu. Akan tetapi kekeliruan kita selama medipe guru dia, disanga do mende umat masyarakat tahu. Padahal ia lo syariah, oh, tania ende na ma'rifat. Ia ende na ma'rifat. Me oro tahu, me oro masikir. Me masai pun Allah Ta'ala, meridoi pun Allah Ta'ala, maka nati buai penglihatata. Tiak tabir di landia teta yang menghalangi sehingga malai dita pun Allah Ta'ala. Kita yang terhijab, kita yang terhijab, bukan Allah yang terhijab. Ketika tiak do hijab dia, bagi seorang pemula mana menuntut ilmu, ia dan nanai tadi salah satunya nenek maita maka malai dia nape gurui, malai na pakai baik dalam salat baik dalam bersikir, enggak nana malah nasa nih dengan tujuan hati-hati dipakai dia atau mau sendiri tapi tujuannya adalah untuk sampai kepada sumber yakni alif, sebab dia ada sumber nadi andai nenek tanda de lauli dato me osai. Dato me osai. Yero para wali pak dio, para wali dak duai pengalaman batina. Dia menyaksikan akan sesuatu, jadi menyaksikan akan alif diliputi oleh sesuatu. Dia to'o dan yang apa-apa nak saksikan. Yero tondan yang apa-apa nak saksikan, tanai tam yalawena, dato dia apa-apa nak saksikan. Ya dia to langsung lauri anu kosong digena do diceritau. Langsung ilawas saya di pak dia. Maka dari situlah Mansur Al-Halaj berkata, aku adalah Allah. Sesungguhnya tanya Mansur Al-Halaj mengaku. Dia mengaku dia adalah Allah, naku ya lawena. Allah Ta'ala mengaku ya lawena, tapi kebetulan mau bahasa kasarna, na indah nililana po Allah Ta'ala. Sehingga terlontar liwan mawan aku adalah Allah. Nah sangami Mansur Al-Halaj mengaku padahal tanahnya. Tapi karena pengalaman batinnya telah sampai kepada yang kosong, tanda ilaudio, maka dia lupa diri. Ndamu tadi apa-apa nengarang. Yang mau disanga fana ulfana. Ya. Jadi apa yang kita bahas tadi ini itu bukanlah makrifat ya, tania makrifat dio. Ya dok cari-cari tadi makrifat yang hakiki adalah iya dok torua me oro, torua ma alami, torua ma ita di mai di Nenek romak saksikan dia melalui mata hatinya, maka itulah yang disebut makrifat yang hakiki. Jadi hati-hati tahu Pak ya, hati-hati tahu sekali lagi, hati-hati tahu menuntut ilmu pengetahuan. Karena dia di sana nih golongan-golongan yang lain membahas tentang isinauluna nak manen atas namakan makrifat. Dia memasomba sinrupanna. Dia mau dia tarik napas na apa segala napas sirupa dia segala. Mendai Allah menaunin nur. Namanya mawami siya japui puan na Muhammad. Ndai wasari ya. Itu bukan makrifat ya. Makrifat yang hakiki adalah dia to meoro tafakkor. Dianjurkan meoro kareto wongi. Meoro ta mapesanang masikir lo di Allah Ta'ala. Ketika dia mau dita, maka ia mau nadi petulelo di guru ta apa le badi apa le uita di Dan guru yang bijak, guru yang hakiki, ketika kebenaran dita, maka mepisan nimai bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Menjelaskan melalui ayat, dijelaskan melalui hadis.
dan dijelaskan juga melalui kitabnya para wali-wali Allah. Akan tetapi ketika penghalang dita, karena biasa itu Pak di Tome Oro, penghalang dita, tanya kebenaran. Misalnya dita sinrupata itu adalah sebuah penghalang. Jadi sebagai guru yang bijak, dia akan berkata, Peoro lain pole karena sesungguhnya itu adalah penghalang. Ya, jadi hati-hati sana li tau lamba menuntut ilmu pengetahuan. Ya dong makrifat tania cari-carita, akan tetapi pengalaman batin. Ya, pengalaman batin, dan pengalaman batin tersebut bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Bahasa Pak Dio ya. Dan kemudian kita kembali